Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa Khawatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, hidayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim, untuk bermuajaah, untuk bertalabuh ini dalam majlis yang mulia dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam, kesehatan kita, dan menjaga ketakwaan kita sampai akhir hayat kita kelak nanti, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam dan salawat kepada kita terbang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga buat keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti dawuh-dawuhnya, senantiasa bersalam dan sholawat, senantiasa meneruskan perjuangan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh cinta dan kasih sayang, ingin berjumpa dengan beliau. Semoga pada yaumul qiyamah nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kitab Nasaihul Ibad. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas maqalah yang pertama, dan saat ini kita melanjutkan maqalah yang kedua atau pelajaran yang kedua. Al-maqalah tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bil mujalasatil ulama." Hendaklah kalian duduk bersama ulama. Ay al-amilin wastima'i kalamil hukama. Ulama yang mengamalkan ilmunya dan mendengarkan perkataan hukama. Ay al-amilin bidzatillahi ta'ala musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama yaitu orang-orang yang mengetahui zatnya Allah dan benar, musibina, orang yang benar, fi aqwalihim wa af'alihim, dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi di sini kita dianjurkan oleh Nabi SAW
untuk senantiasa duduk bersama para ulama, atau seringlah kita itu berinteraksi dengan para ulama. Siapa yang termasuk ulama itu? Yakni ulama al-amilin, yakni ulama itu yang mengamalkan ilmunya, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan hukama. Jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang namanya ulama itu bukan hanya sekedar mengetahui tentang keilmuannya, tapi juga mengamalkan ilmunya. Itulah dikatakan ulama. Jadi orang yang tahu tentang hukum Allah, orang yang tahu tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kemudian menjalankan ilmu-ilmu Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu dengan benar. Dan selain menjalankan ilmu-ilmunya atau mengamalkan ilmunya, yang ulama itu adalah mendengarkan hukama. Mendengarkan hukama. Hukama itu siapa? Al-alimina bizatillahi ta'ala musidina, yakni orang-orang yang mengetahui zatnya Allah, al-musidina fi aqwalihim wa af'alihim, dan benar di dalam perkataan maupun perbuatannya. Yakni orang-orang yang mengetahui zatnya Allah, dalam hal ini hakikatnya Allah itu seperti apa. Allah sebagaimana yang sering kami ulas, yang kami sampaikan, bahwasanya Allah kita kenal dalam zat-zatnya Allah, dalam sifat-sifat Allah yang dimilikinya, yang kemudian perwujudannya salah satunya terdapat dalam surah Al-Fatihah, bahwasanya Allah itu tempat kita menyembah, Allah itu tempat kita mohon pertolongan. Selain itu masih banyak sifat Allah. Allah itu yang maha pencipta, Allah itu yang maha memelihara, Allah itu yang maha memberi rezeki, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Tapi kita sebagai seorang hamba, ya, kita sebagai seorang hamba mengabdikan diri kita kepada Allah dengan menempatkan Allah itu pada tempatnya. Tempatnya apa? Tempat kita menyembah dan kita memohon pertolongan.
sehingga kemudian biiznillah dengan seizin Allah bibit-bibit itu tumbuh berkembang, muncul satu tunas naik ke atas sehingga dia menjadi tangkai, dari tangkai keluar daun dan lain dan seterusnya sehingga muncul seperti itu sehingga bumi menjadi hidup. Nah, perumpamaan tadi, hati yang mati itu sama seperti bumi yang mati tadi, tanah yang gersang. Kemudian hati yang mati itu disinari atau dihidupkan dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu yang bermanfaat. Ketika ada ilmu yang bermanfaat, ya, binuril hikmah ayat min nafi', ya, hikmah ilmu yang bermanfaat sehingga menumbuhkan hati-hati itu menjadi subur. Sebagaimana bumi yang gersam, yang tandus, yang mati ditumbuhkan dengan air sehingga bumi itu menjadi hidup. Perumpamaan nur itu untuk kalbu, kalau bumi itu dengan alma, dengan air. Jadi hati itu hidupnya penuh dengan hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat sehingga dia bisa hidup, sedangkan bumi hidupnya bumi ini dengan air. Nah, kita masuk dalam hadis ini adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membersamai para ulama dan hukama. Dengan kita senantiasa bersama ulama dan hukama itu, hati kita yang semula gersang, yang semula mati, yang semula tandus dengan nur hikmahnya Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para ulama, dari para hukama itu, sehingga hati kita menjadi subur, sehingga kita mengenal Allah dengan baik, sehingga kita dituntut untuk senantiasa berkata dan beramal sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis ini dalam maqalah. Dilanjutkan, wa fi riwayat Tabrani, dalam riwayat
Fafi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaqi lil annahu, dengan bergaul dengan mereka akan memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik, karena hatinya hukama li annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena hati mereka disinari dengan makrifat kepada Allah, ma'rifatullah, wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Begitu pula dengan jiwa hukama yang juga disinari dengan cahaya keagungan Allah. Hukama itu budi pekerti dan akhlaknya bagus karena disinari dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, dan jiwanya pun, jika jiwanya para hukama itu disinari dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka betul-betul mengenal zatnya Allah dan perkataan serta perbuatannya mereka itu baik, maka akhlaknya disinari dengan ma'rifatullah dan jiwanya hukama itu disinari dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian wal ulama bil qismaini, dan yang ketiga adalah ulama yang memiliki dua bagian. Bil qismaini, mempunyai dua bagian. Wa hum al kubara, yang sering memberi pengaruh kepada perilaku yang baik. Ulama yang memiliki dua bagian, wahumul kubara, mereka yang disebut dengan kubara. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahwalan saniyatan. Sesungguhnya bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah seringkali memberikan pengaruh kepada perilaku yang baik. Wanafu bil lafzi wa naf'i, dan memberi kemanfaatan, sebab perhatian beliau itu melebihi manfaat yang timbul dari jauh beliau. Jadi pengaruh kita dekat dengan kubara itu, kemanfaatan beliau, maksudnya dengan kita berada dengan kubara itu, beliau memberikan manfaat yang besar kepada kita, melebihi jauh. Jadi kadang-kadang beliau belum memberikan jauh kepada kita, tapi manfaatnya itu Masya Allah. Itulah namanya aura ya, nur tadi, ma'rifatullah tadi. Ma'rifatullah dan jalalillah, keagungan dan sinar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kubara ini. Ya, luar biasa. Faman nafa'aka lahduhu wa man la falah. Barang siapa perhatiannya memberikan manfaat, perhatiannya, kepeduliannya memberikan manfaat, maka bermanfaat pula ucapannya. Dan barang siapa perhatiannya tidak memberikan manfaat, maka tidak bermanfaat pula ucapannya. Jadi yang terakhir ini menekankan pentingnya kita memperhatikan dalam amaliyah kita. Orang-orang yang soleh yang disebut dengan ulama itu bukan sekedar tahu ilmunya, tapi prakteknya luar biasa. Dan kita dianjurkan untuk dekat dengan dia.
dengan kita dekat dengan beliau itu, ya, dengan kita dekat dengan beliau itu, maka kita mendapatkan banyak manfaat. Dan Imam An-Nawawi tadi yang menyampaikan berdasarkan riwayat Imam At-Tabari ini, ulama itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tadi, ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah, yakni mereka orang-orang yang mempunyai fatwa, orang yang berhak untuk berfatwa. Kemudian yang kedua, ulama yang mengetahui zatnya Allah, yakni hukama, mengetahui zatnya Allah dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah ulama yang memiliki dua bagian. Mereka disebut dengan ulama. Sekali lagi, yang pertama adalah ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua, ulama yang mengetahui zatnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ulama yang memiliki dua bagian. Dua bagian yang tadi, mereka juga tahu hukum Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui zat-zatnya Allah. Yang hukama ini, kalau kita akrab dengan hukama, seringkali manfaat keberadaan beliau itu lebih besar daripada fatwa beliau, daripada dawuh beliau. Jadi berkahnya beliau itu lebih besar daripada dawuhnya beliau. Karena disebutkan di sini. Makanya ulama dawuhnya atau tidak memberikan kemanfaatan itu berarti bukan seorang ulama. Itu pasti memberikan kemanfaatan untuk lingkungannya, perhatiannya, dawuhnya, keberadaannya pun, walaupun beliau nggak ngapa-ngapain, itu saja sudah memberikan manfaat. Karena apa? Karena nur ma'rifatullah dan nur jalalullah. Makrifat atas kemakrifatullah yang ada pada diri ulama dan keagungan Allah yang berpancar, terpancarkan juga dari seorang ulama. Ulama aja seperti itu, masya Allah. Bagaimana Rasulullah? Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman, suatu masa pada umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, yang lari menjauh dari ulama dan fuqaha. Yang lari dari ulama dan fuqaha, maksudnya tidak mau mendekat kepada ulama dan fuqaha. Fayaqtanihim, maka Allah memberikan 3 ujian kepada mereka. Allah bithalatati baliyatin, memberikan 3 ujian kepada mereka. Aulaha yarfa'ullahul barakah. Yang pertama, Allah menghilangkan barokah. Ya, Allah menghilangkan barokah min kasbihim, dari pekerjaan umat Rasul. Nah, ini kita harus hati-hati. Apakah masa sekarang itu adalah masa
baik pengajian di langgar, di masjid, di televisi sudah ingin panas dengan pengajian itu sudah tanda-tanda itu. Makanya jangan sekali pun kita mempunyai hal-hal seperti itu. Yang utamanya, wasania dan yang kedua, yusallallahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah menjadikan penguasa zalim, penguasa yang zalim untuk umatku. Penguasa yang zalim, pengusaha yang penguasa. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk umatku. Penguasa yang tidak berpihak kepada masyarakat lemah. Pengusaha yang tidak berpihak kepada duafa. Yang dipedulikan hanya cuan. Yang diperhatikan adalah penggede-penggede, pengusaha-pengusaha besar, rakyatnya ditindas. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, tanda-tanda lagi. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Berarti nasihat itu buat kitabnya Imam An-Nawawi. Orang Indonesia, orang baru. Yang kedua ujian kedua tadi, Allah menjadikan pemimpin yang zalim untuk umat. Wasani satu, dan yang ketiga, ujian yang ketiga adalah cobaan yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Berat sekali. Yang ketiga adalah umatku keluar dari dunia tanpa iman. Tanpa iman konteksnya bahwa itu ini sudah ada tanda-tanda tadi bahwa penyakit al-wahri ini sudah menjangkit. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Berdina anggo duit, khawatir dengan anggo duit. Makanya mau duit terus sehingga menghalalkan segala cara, meninggalkan ulama, meninggalkan Allah Ta'ala. Mengambil hak orang lain dengan cara batil, baik mulai tingkat pejabat dengan korupsi sampai tingkat bawah mencuri, menjamret. Masya Allah, menghalalkan segala cara. Bodoh-bodoh malik itu, jadi saya mencuri kelas kakak itu, korupsi jangan buat orang sisa. Masya Allah. Karena hakikatnya mereka itu pencuri yang sesungguhnya, koruptor. Terusnya pada mereka kayak gitu terus dipikir dia mau dirinya sendiri, dipikirkan yang kelompok sendiri. Enggak mungkin memikirkan kita waktu siapapun berkorupsi enggak mungkin. Alih-alih dana apa enggak pusing. Justru malah kita bersyukur yang kita sendiri sana tolong menolong, nerimo, orang bersyukur atas Allah yang berikan kepada kita. Nah ini tadi. Tapi tadi sabda Rasulullah SAW pernah berkata, akan datang suatu masa dalam pada umatku yang lari menjauh dari ulama dan fuqaha. Ulama orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu tadi ulama, ada ulama yang bagi menjadi tiga, ulama yang mengetahui hukum Allah, yakni ulama yang mereka mempunyai fatwa, mereka boleh berfatwa, bisa berfatwa. Kemudian kedua adalah ulama yang mengenal zatnya Allah, yakni para hukama, ya hukama. Kemudian kombinasi dari keduanya mempunyai sifat gunanya yaitu kubara. Tiga jenis ulama yang disebutkan dalam hadis Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah. Dan diingatkan oleh Rasulullah kepada kita datang suatu masa. Semoga kita berdoa, semoga masa ini bukan masa kita, tapi ini menjadi perhatian kita, ya, menjadi catatan kita. Kalau ada orang-orang yang mempunyai sifat
sikap atau menuju seperti ini, maksudnya memisahkan ulama dan kufar dalam kehidupan kita, maka kita harus mengingatkan, jangan memisahkan. Kehidupan kita ini harus kita samakan atau kita pahamkan dengan mana orang